Halo semuanya. Mind map evolusi kelompok 4. Pengertian evolusi. Evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Evolusi berasal dari bahasa Latin, yakni evolvo yang artinya membentang. Teori asal-usul kehidupan. Teori abiogenesis atau generation spontanea yang dikemukakan oleh Aristoteles pada 384 sebelum Masehi. Yang pertama, Aristoteles pertama kali mengemukakan teori abiogenesis. Yang kedua, teori ini menyatakan kehidupan berasal dari benda tak hidup secara spontan. Yang ketiga, contohnya larva lalat muncul secara tiba-tiba pada daging yang busuk. Yang keempat, Anthony Leeuwenhoek mendukung teori ini pada 1677. Yang kelima, pada abad ke-19, teori ini disanggah. Teori biogenesis yang dikemukakan oleh Francisco Redi pada 1620 sampai 1698. Yang pertama, teori biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Yang kedua, Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur mencetuskan teori ini. Francisco Redi 1620 sampai 1698. Yang pertama, Redi melakukan percobaan dengan daging dalam dua toples, yang satu terbuka dan yang satu tertutup. Yang kedua, larva muncul di toples terbuka tetapi tidak di toples tertutup dengan penutup kain kasa. Yang ketiga, Redi menyimpulkan bahwa larva berasal dari telur lalat bukan dari daging. Selanjutnya, teori biogenesis yang dikemukakan oleh Lazzaro Spallanzani. Lazzaro Spallanzani membuktikan organisme berasal dari organisme hidup dengan memanaskan kaldu daging dalam dua wadah, satu ditutup dan satu terbuka. Yang kedua, wadah terbuka menghasilkan air keruh dan aroma busuk, menunjukkan aktivitas mikroorganisme dari udara. Yang ketiga, Spallanzani menegaskan organisme tidak lahir dari benda mati, melainkan dari organisme. Teori biogenesis Louis Pasteur. 1. Pasteur memperbaiki percobaan Spallanzani dengan menggunakan labu berleher panjang. 2. Air kaldu dalam labu tersebut tetap jernih, tetapi leher labu mengumpulkan debu dan kotoran. 3. Percobaan ini membuktikan organisme berasal dari mikroorganisme di udara, bukan dari air kaldu itu sendiri. 4. Pasteur mengakhiri teori abiogenesis. Berdasarkan penemuan-penemuan tersebut, muncullah teori biogenesis yang menyatakan 1. Makhluk hidup berasal dari telur yang disebut omnivivum ex ovo. 2. Setiap telur berasal dari makhluk hidup yang disebut omniovum ex vivo. Yang 3. Setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya yang disebut omnivivum ex vivo. Teori kosmozoik. 1. Teori ini dikemukakan Arrhenius tahun 1911 yang menyatakan bahwa makhluk hidup penghuni bumi berasal dari spora kehidupan yang berasal dari luar angkasa. 2. Teori ini kurang diterima oleh masyarakat karena jika spora berasal dari luar angkasa, maka tidak akan sampai ke bumi karena bergesekan dengan atmosfer. Teori penciptaan. Teori ini menyatakan bahwa kehidupan telah diciptakan oleh supranatural power atau kekuatan supranatural, yaitu kekuatan Tuhan. Ilmuwan yang mendukung ini yaitu Corralus Linnaeus. Teori evolusi kimia. 1. Teori ini dikemukakan oleh Alexander Oparin dan Haldane yang menyatakan pada mulanya atmosfer bumi purba terdiri atas metana, amonia, uap air, dan gas hidrogen. Dengan adanya energi alam, gas-gas itu berubah menjadi molekul organik sederhana yaitu asam amino. Kedua, setelah berjuta-juta tahun, senyawa organik itu terakumulasi di cekungan perairan membentuk primordial. Yang ketiga, primordial membentuk monomer, monomer membentuk polimer, polimer membentuk protobion atau bentuk awal sel. Yang keempat, teori ini didukung oleh Harold Urey dan Stanley Miller. Teori evolusi biologi. Teori ini merupakan lanjutan dari teori evolusi kimia. Asam amino dari hasil evolusi kimia akan bergabung menjadi monokrom molekul.
Teori ini dibuktikan oleh Sidney Fox yang menyatakan bahwa larutan yang mengandung monomer organik diteteskan ke pasir, batu, dan tanah yang panas sehingga mengalami polimerisasi dan hasilnya berupa proteinoid. Proteinoid dicampur dengan air dingin menjadi mikrofase atau koaservat. Menurut Oparin, koaservat memiliki selaput sel primitif disebut protosel. Protosel membentuk sel awal sebagai pemula dari organisme uniseluler. Teori Darwin. Charles Darwin menyatakan bahwa spesies baru terbentuk melalui seleksi alam. Seleksi alam adalah interaksi antara lingkungan dan keanekaragaman organisme. Darwin menekan bahwa setiap individu berjuang untuk bertahan hidup. Teori ini ditentang oleh teori intelligent design yang percaya bahwa jagat raya dan makhluk hidup dirancang secara sengaja. Perbandingan teori evolusi beberapa ilmuwan. Teori evolusi para ilmuwan Darwin dan Lamarck. Variasi disebabkan oleh perubahan lingkungan, contohnya leher jerapah menjadi panjang karena makanan semakin tinggi. Darwin menyatakan bahwa variasi terjadi secara alami, bukan sebagai respon terhadap lingkungan. Jerapah dengan leher pendek tidak bertahan hidup lebih lama. Teori Darwin dan August Weismann. Weismann menyatakan sifat leher jerapah dipengaruhi oleh gen leher panjang dominan, leher pendek resesif. Jerapah leher panjang homozigot dominan, leher pendek homozigot resesif. Jerapah leher pendek punah karena tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan. Teori Lamarck dan Weismann. Lamarck, organisme beradaptasi dengan lingkungan dan mewarisi sifatnya. Contohnya rusa mendapat tanduk karena sering diadu. Weismann menentang teori Lamarck dengan eksperimen tikus yang ekornya dipotong. Anak tikus tetap berekor meski dikawinin dengan sesamanya. Dibukti adanya evolusi. Petunjuk evolusi yang pertama ada variasi makhluk hidup. Variasi pada individu dalam satu spesies bisa menghasilkan keturunan yang berbeda jika mereka hidup dalam lingkungan yang berbeda, mengarah pada evolusi dan pembentukan spesies baru. Yang kedua ada fosil. Fosil-fosil dari lapisan bumi tua hingga muda menunjukkan perubahan bertahap, memungkinkan pemahaman evolusi melalui perbandingan fosil-fosil. Yang ketiga itu ada homologi dan analogi organ tubuh. Homologi itu bentuk dasar sama, struktur dan fungsi berbeda, misalnya sayap burung dan tangan manusia. Kalau analogi, fungsi sama, bentuk dasar berbeda, contohnya sayap serangga dan sayap burung. Yang keempat itu ada embrio perbandingan. Fase awal perkembangan embrionik pada kelas vertebrata seperti ikan, reptil, burung, dan mamalia sangat mirip. Semakin mirip fase embrioniknya, semakin dekat kekerabatannya. Ontogeni itu perkembangan individu, kalau filogeni sejarah evolusi makhluk hidup. Ontogeni dianggap sebagai ulangan revolusi filogeni, tetapi tidak semua vertebrata berevolusi dari bentuk ikan menjadi reptil lalu menjadi berkaki empat. Yang kelima ada perbandingan fisiologi. Organisme memiliki ciri-ciri fisiologi yang sama seperti respirasi dan ekskresi. Meskipun ciri morfologi dan jumlah sel yang membentuknya berbeda-beda, ada kemiripan dalam fisiologi mereka. Yang keenam ada petunjuk alat tubuh yang tersisa. Pada manusia dan beberapa hewan terdapat berbagai alat tubuh yang tidak berfungsi. Contohnya pada manusia adalah umbai cacing atau appendix dan tulang ekor. Pada burung kiwi yang tidak dapat terbang terdapat alat tubuh yang tersisa seperti penyusutan sayap. Mekanisme evolusi. Proses evolusi dapat terjadi karena adanya seleksi alam dan variasi genetik, sehingga akan memunculkan sifat-sifat baru yang akan diwariskan pada keturunannya. Adanya seleksi alam mengharuskan semua makhluk hidup berjuang untuk bertahan hidup. Dalam upaya agar dapat lolos seleksi alam, setiap makhluk hidup dapat mengalami perubahan baik secara morfologis, fisiologis, dan tingkah laku. Faktor yang berperan dalam mekanisme evolusi meliputi yang pertama, mutasi gen, merupakan peristiwa yang menyebabkan terjadinya perubahan pada frekuensi gen sehingga mempengaruhi fenotip dan genotip. Selanjutnya, genetic drift atau hanyutan genetika, merupakan perubahan acak pada frekuensi gen pada populasi gen yang disebabkan oleh kematian, migrasi, ataupun isolasi. Selanjutnya, aliran gen dapat terjadi karena adanya migrasi dan kawin pada individu di antara populasi-populasi. Rekombinasi gen
Kemampuan reproduksi pada setiap individu akan menghasilkan keturunan yang dapat berbeda dengan induknya. Seleksi alam, suatu adaptasi pada individu akan selalu diikuti oleh proses seleksi alam. Artinya, setiap makhluk hidup harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungannya, sehingga dapat lolos dari seleksi alam untuk melestarikan keturunannya meskipun sifatnya tidak identik. Spesiasi. Spesiasi merupakan pembentukan spesies baru yang berasal dari spesies sebelumnya melalui proses perkembangbiakan secara natural. Syarat terjadinya spesiasi: terjadinya perubahan lingkungan, adanya relung niche yang kosong, adanya keanekaragaman suatu kelompok. Spesiasi dapat diakibatkan oleh adanya 1. Isolasi geografi, 2. Radiasi adaptif, 3. Isolasi reproduksi, 4. Mutasi dan seleksi alam, 5. Domestikasi, 6. Poliploidi. Isolasi geografi. Pemisahan geografis adalah faktor awal dalam spesiasi. Contohnya pegunungan yang terbentuk secara perlahan memisahkan populasi. Danau besar yang surut menjadi beberapa danau kecil juga bisa memisahkan populasi. Populasi yang terisolasi oleh faktor geografis akan mengalami evolusi yang berbeda seiring berjalannya waktu. Terus radiasi adaptif. Radiasi adaptif, organisme cepat berubah menjadi bentuk baru saat ada perubahan lingkungan. Contohnya burung finch di Kepulauan Galapagos memiliki berbagai bentuk baru karena beradaptasi dengan makanan seperti kaktus, serangga, dan biji-bijian. Isolasi reproduksi. Isolasi tingkah laku populasi aktif pada malam hari dan siang hari mencegah reproduksi. Isolasi ekologis. Populasi hidup di puncak pohon dan dasar hutan tidak bercampur saat berkembang biak. Isolasi musiman. Perbedaan masa aktif reproduksi dalam setahun, misalnya bunga pada waktu yang berbeda. Isolasi mekanis. Alat kelamin yang tidak sesuai menghambat reproduksi. Contohnya Great Dane dan Chihuahua. Isolasi gamet. Kemungkinan bertemu gamet tetapi tidak dapat melakukan pembuahan, misalnya sperma gagal bertahan hidup dalam oviduk. Selanjutnya yaitu isolasi reproduksi. B. Isolasi posigotik merupakan isolasi reproduksi yang terjadi setelah terbentuknya zigot. Kematian hibrida. Hibrida mati sebelum dapat bereproduksi, contohnya pada tanaman tembakau. Bastard mandul. Hibrida yang hidup normal tetapi steril, contohnya liger dari singa dan harimau atau mule dari keledai dan kuda. Selanjutnya mutasi dan seleksi alam. Mutasi dan seleksi alam menyebabkan adaptasi dan perbedaan genetik. Perbedaan genetik menghambat perkawinan, menyebabkan terjadinya spesiasi. Selanjutnya itu domestikasi. Domestikasi adalah penjinakan hewan liar menjadi peliharaan, mengarah pada pembentukan spesies baru. Selanjutnya itu poliploidi. Poliploidi individu atau spesies dengan jumlah kromosom lebih dari 2 kali kromosom haploid. Umumnya terjadi pada tumbuhan, contohnya bunga Genotera lamarckiana yang menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom 2 kali lipat dari ciri yang berbeda. Terima kasih.